Hai Sobat Buku, bertemu kembali di channel Buku Spiritual. Kali ini kita akan mereview singkat buku Hindu Dharma Jalan Kehidupan Universal, wejangan Guru Pujasri Chandrasekharendra Saraswati oleh P.S. Mishra dengan penerjemah IGA Dewi Paramita dan Dyah Sri Pandewi. Editor Bapak Iketut Doner. Penerbit Paramita Surabaya. Buku ini memakai hardcover berwarna hitam dan cukup tebal. Kita lihat di sini buku ini setebal 836 halaman dengan ukuran kertas 15,5 x 23,5 cm. Diterbitkan oleh Paramita Surabaya tahun 2008. Sini berisikan gambar Sri Sankara Bhagawat Pada, dan ini adalah foto beliau Sri Chandrasekharendra Saraswati Swami, lahir tahun 1894 dan meninggal tahun 1994. Kita lihat apa saja isi buku ini. Di bab pertama, bagian 1, agama secara umum, yaitu hanya Dharma satu-satunya pelindung, papa dan punya, tujuan agama, manusia dan binatang buas, pengabdian umum pada semua kepercayaan, kesatuan agama-agama, kualitas para guru agama. Bagian kedua, agama Weda, pengantar. Agama tanpa nama, agama universal, corak yang membedakan Sanatana Dharma, Weda, akar dari semua, Weda dalam bentuk asli. Bagian ketiga, agama Weda dan warna Dharma. Pembagian kerja, apa warna Dharma itu? Kesatuan dalam keanekaragaman, dibagi dalam berbagai pekerjaan tetapi masih satu hati. Mengapa hanya di negeri ini? Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan warna Dharma yang diharapkan dari Brahmin? Memelihara Weda sebuah misi seumur hidup. Haruskah memotong kepala untuk mengobati sakit kepala? Pekerjaan saya. Bagian 4, sastra dan kehidupan modern. Obat untuk penyakit peradaban modern, agama dan masyarakat. Bukan terlalu banyak kesenangan, bukan juga terlalu banyak kenyamanan. Sastra atau suara hati. Bagian 5, Weda. Teks dasar Hindu, ketidaktahuan kita padanya, mengapa agama, 14 pengetahuan untuk dipercayai, masa lampau yang agung dan masa kini yang memalukan, akar agama kita, keabadian, bunyi dan ciptaan, riset Weda dari orang Barat, waktu penemuan Weda, pemeriksaan tidak sesuai, metode menyanyikan, kata Tuhan, Weda adalah tanpa batas, mantra yoga, bunyi dan arti, kemuliaan Weda, yadnya dan pengorbanan, tidak ada dalam agama lain, 3 tujuan yadnya. Makhluk surgawi dan makhluk hidup menolong satu sama lain, kemampuan untuk bekerja dan kemampuan untuk melindungi, upacara untuk makhluk surgawi, upacara untuk para pitara, tujuan pengorbanan, apakah pembunuhan dibenarkan dalam pengorbanan? Pengorbanan binatang di zaman Kali, 1 tujuan, mereka yang melakukan pengorbanan, 4 Weda, menemukan satu kebenaran, Brahmana, Aranyaka, Upanishad, Brahma Sutra, Weda dan Vedanta, apakah bertentangan? 10 Upanishad, pelajaran apa yang diberikan Weda kepada kita? Intisari ajaran Upanishad, Shakha Weda, Brahmin dan non-Brahmin. Sekarang Sakha dipelajari, tugas Brahmin, Weda Basya, tugas saya, kebesaran Weda, Sadanga, pengantar ceramah, 6 cabang Weda. Di bagian ke-6, Siksha, hidung Weda Purusha, yoga dan ucapan, akar bahasa Sanskerta, pengucapan kata, tulisan, bahasa yang mempunyai semua fenom, bahasa dan naskah orang India dan orang asing, akshamala, pentingnya ucapan, intonasi, versi dengan sedikit perbedaan,
pelafalan Weda dalam bahasa regional, dampak Shiksha Sastra, nama-nama bulan, aspek lain Shiksha yang terkenal. Bagian 7 tentang Vyakarana, mulut Weda Purusa, tata bahasa dan Shiva. Karya dalam tata bahasa Sanskerta dan Tamil, bahasa Sanskerta, bahasa yang universal, studi ilmu agama dan bahasa. Bagian 8 tentang Canda, kaki Weda Purusa, pada atau kaki dan suku kata, bagaimana puisi dilahirkan, beberapa bentuk metris, kegunaan canda sastra, kaki untuk Weda, hidung untuk mantra. Bab 9, Nirukta, telinga Weda Purusa. Bagian 10, Jyotisa, mata Weda Purusa, astronomi dan astrologi, matematika zaman kuno, planet, bintang, geraha dan kehidupan manusia, pertanda, tanda, penemuan modern di dalam karya zaman kuno, bukan kepercayaan buta, bukti empiris. Bagian 11, Kalpa, tangan Weda Purusa. Bagian 12, Mimamsa Karma Marga, penjelasan tentang hukum Weda, tidak ada konsep Tuhan di dalam Mimamsa, Nyaya dan Mimamsa, mereka membawa kemunduran Buddhisme. Buddhisme dan masyarakat India, Sankara dan sistem non-Vedanta, Sankhya, Mimamsa dan Adi Sankara, menemukan arti teks Weda, kepercayaan Mimamsa, jawaban Sankara, Vedanta dan Mimamsa, bagaimana Mimamsa dihargai. Bab 13 tentang Nyaya, ilmu pengetahuan untuk pertimbangan, Padartha, Pramana, jalan rasional untuk mengetahui Tuhan. Kita memerlukan semua jenis pengetahuan, acuan tarka, penyebab ciptaan, beberapa cerita, beberapa argumentasi. Bagian 14 tentang Purana, kaca pembesar Weda, Purana dan sejarah. Apakah Purana palsu atau sebuah metafora, penuh arti sekalipun hayal, hadiah biasa yang tak ternilai kepada kita, Upa Purana dan Purana yang lain, Itihasa dan Purana, syair kepahlawanan dan kebesarannya, mengapa ada perbedaan di antara para dewa, yang satu sebagai yang banyak jalan menuju satu Tuhan, siapa yang mengajar Purana-Purana, mereka bicara seperti seorang teman, ceramah Purana dan film, Stala Purana, keaslian Stala Purana, cerita yang saling berhubungan, pentingnya Stala Purana, memelihara Purana, naskah rontal perpustakaan. Bagian 15, Dharma Sastra, mewujudkan tujuan Purana, smriti dan karya yang berhubungan, Vaidyanata Dikshitiyam, kebebasan dan disiplin, tanda penanda, smriti bukan karya mandiri, sumber smriti adalah Weda, Sruti Smrti Srauta Smarta. Bagian 16, 40 Sankara, Samskara, surga atau jalan Atmagyana, 3 jenis dunia, arti samskara, 8 kualitas, guna di dalam hidup, pentingnya Agni, nama-nama samskara, samskara yang dilakukan oleh orang tua, mengapa tidak semua samskara untuk semua hal. Bagian 17, Brahmacharya Srama, Upanayana, sastra dan kebiasaan populer, dasar untuk tradisi Weda, kualitas seorang Brahmin, Naistika Brahmacharya dan kehidupan berkeluarga, Upanayana, kapan melaksanakannya, model untuk diikuti, mengapa diawali dengan Upanayana, kehidupan umumnya dan keinginan jasmani, Gayatri, Brahmin harus memelihara kesucian badannya, Gayatri dan Sandhyawandana, aspek lain dari Sandhyawandana, bagaimana dengan wanita, status yang tinggi dari wanita kita. Bagian 18, perkawinan, praktek dharma, Upanayana untuk anak-anak perempuan, umur perkawinan dan hukum, kontroversi tentang usia perkawinan, 8 bentuk perkawinan,
Mengapa anak-anak menikah? Tugas kita sekarang. Perkawinan yang sederhana, tugas keibuan, tugas pengantin pria, aturan yang dibuat oleh mata, perubahan yang nyata, aktivitas wanita, apa guna bicara, biaya perkawinan dan sastra, 3 cara memenuhi kebutuhan ekonomi, perkawinan ideal. Bagian 19, Grihasta Asrama. Grihasta Grihini, Upasana, dapatkah kasta Brahmin baru diciptakan? Upasana dan wanita, Agni dan agama Weda, pengorbanan, samskara yang lain, Sahagamana, tujuan samskara, tujuan hari di dalam kehidupan seorang Brahmin. Bagian 20, warna dharma untuk kesejahteraan universal. Jati, mengapa sangat banyak perbedaan, kasta menurut Weda dan Gita, karakter dan lapangan kerja menurut keturunan, lapangan kerja menurut guna, bukan di dalam praktek, sebuah dugaan yang salah, peluang yang sama, kekuatan kesatuan, Hindu dan agama lain. Agama abadi, Brahmin bukanlah sebuah kasta yang diistimewakan, kesejahteraan universal, keempat warna mempunyai kegunaan sendiri, menghilangkan ego, tujuan terakhir warna dharma, perbaikan universal, samskara dan sanatana dharma, menangis tumbuh, tidak menangis binasa. Bagian 21, dari kerja ke tanpa kerja, karma bagian luar, meditasi bagian dalam. Bagaimana cara memperoleh karakter dan tindakan yang baik? Samsare kim saram, dalam diri dan di luar diri. Apakah kita memerlukan upacara agama? Karma adalah titik awal yoga, karma yoga. Bagian 22, dharma umum untuk semuanya. Bagaimana cara mengendalikan pikiran? Ahimsa, keadaan yang sebenarnya. Wijen dan air, di mana mereka. Malai, kedermawanan. Dengan melayani orang lain akan merasa diberkati, membuat semua makhluk bahagia, menuju kemurnian mental, menemukan kesalahan, kemarahan, apakah kita pantas marah, cinta dan duka cita, cinta. Jadi bahasan buku ini sangat lengkap sekali, sehingga buku ini sangat tebal. Di bagian akhir cover buku ini dijelaskan tentang sekilas perjalanan dari Pujasri Chandrasekhara Saraswati Swami. Demikian review singkat buku Hindu Dharma, Jalan Kehidupan Universal. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon support, like, dan subscribe-nya. Jika ingin mendapatkan buku ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini atau di deskripsi video ini. Sampai ketemu lagi di review buku berikutnya. Sampai jumpa.